Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agil Ahmad Ramadan. Pada kali ini kita akan belajar tentang semantik. Lebih tepatnya, hubungan semantik dengan ilmu disiplin lainnya. Kalau begitu, langsung saja yuk simak videonya. Yang pertama, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya yaitu linguistik. Semantik sendiri adalah salah satu cabang ilmu dari linguistik, dan linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Tentunya, semantik dan linguistik memiliki hubungan yang sangat erat, di mana bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi pastinya memiliki makna yang ingin disampaikan. Makna di sini dalam berbahasa sangat-sangatlah penting. Karena ketika kita berbahasa tanpa makna, sama saja seperti kita berbahasa atau berbicara tanpa arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya yaitu fonologi, di mana fonologi juga merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik. Fonologi merupakan suatu kajian ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa. Dan perbedaan bunyi bahasa juga menyebabkan perbedaan makna. Contohnya pada kata apel dan apel, di mana kata yang pertama tulisannya sama, hurufnya sama, tetapi ketika bunyinya apel artinya buah. Untuk kata yang kedua tulisannya sama, hurufnya sama, tapi bunyinya waktu disebutkan itu jadi apel, maka artinya adalah upacara. Sehingga hubungan semantik dan fonologi di sini adalah ketika bahasa tersebut diucapkannya itu berbeda, bunyinya itu berbeda, maka maknanya juga berbeda. Yang ketiga, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya yaitu morfologi. Morfologi juga salah satu cabang ilmu dari linguistik. Morfologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang morfem atau kata. Dan kata yang sudah ada artinya atau yang sudah ada maknanya dalam kamus besar bahasa Indonesia akan berbeda ketika kata tersebut diberi imbuhan kata lainnya. Contohnya, seperti contoh di PPT tersebut ada kaki meja, ada kaki gunung. Ketiganya berbeda maknanya. Terlebih contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Contoh yang pertama adalah kata dasar, yaitu kaki. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3, itu adalah kata yang telah diberi imbuhan kata. Jadinya kaki gunung, kaki meja. Dan maknanya juga akan berbeda dari kata dasarnya. Sehingga dapat disimpulkan hubungan semantik dengan morfologi di sini. Apabila suatu kata diberi imbuhan kata lainnya, maka akan merubah makna dari kata itu sendiri, atau akan merubah makna dari kata dasar itu sendiri. Yang keempat, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya yaitu sintaksis. Sintaksis juga merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik. Sintaksis sendiri merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Namun ruang lingkupnya bukan hanya kalimat, bisa saja frasa maupun klausa. Dalam membuat sebuah kalimat, paling sedikitnya terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya seperti berikut. Kucing makan ikan. Contoh yang kedua, ikan makan kucing. Kalimat atau contoh tersebut sama-sama terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari segi makna. Untuk yang pertama, maknanya adalah kucing yang memakan ikan. Untuk makna yang kedua, ikan memakan kucing. Secara sintaksis, dua contoh kalimat tersebut benar. Namun secara makna, untuk contoh yang pertama masuk akal, tetapi untuk contoh yang kedua tidak masuk akal. Oleh karena itu, hubungan semantik dan sintaksis di sini adalah keterkaitannya ketika ada susunan kata-kata yang dirubah dalam sebuah kalimat, maka akan menimbulkan makna yang berbeda-beda.
Yang kelima, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya yaitu adalah sastra, di mana bahasa yang digunakan dalam sastra itu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah. Sehingga banyak dari mereka atau para pembaca kurang memahami terhadap bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 lapisan makna. Yang pertama ada makna tersurat, yang kedua ada makna tersirat, lalu ada makna kreatif dan makna pribadi, di mana 4 lapisan makna ini berbeda-beda tergantung dari pembacanya. Oleh karena itu, dari adanya 4 lapisan makna ini, maka semantik dan sastra itu sangatlah berkaitan, di mana apabila ada bahasa yang tulisannya sama, bentuknya sama, namun ketika diartikan akan memunculkan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga pemahaman atau makna tersebut bagi pembaca belum tentu sama antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, hubungan semantik dengan ilmu disiplin lainnya yaitu dengan logika. Logika yang sering kita kenal dengan pengetahuan tentang cara berpikir secara sehat dan beralasan serta masuk akal, di mana dalam berbahasa pun kita dituntut untuk berbahasa yang logis serta masuk akal. Agar apa? Agar pendengar atau pembaca itu dapat menerima dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya di PPT yaitu ada kalimat kambing menangkap ikan. Mungkin secara sintaksis pola penyusunan kalimatnya sudah benar, subjek, predikat, objek. Namun ketika kita kaji secara logika, masuk akal atau tidak kalimat tersebut? Tentu tidak, karena mana ada kambing menangkap ikan. Kambing sendiri hidupnya di darat dan ikan pun hidupnya di air. Jadi, makna di sini dalam ilmu logika sangat-sangat dibutuhkan, menjadi hal yang sangat-sangat urgent. Artinya apa? Ketika seseorang nanti berbahasa, itu dituntut untuk memiliki makna yang logis serta masuk akal. Agar apa? Agar nantinya ketika berbahasa tersebut diterapkan kepada orang banyak, maka para pendengar atau yang membaca dapat memahami dari bahasa tersebut, sehingga penyampaian berbahasanya menjadi tepat. Yang ketujuh, hubungan semantik dengan ilmu disiplin lainnya yaitu psikologi, di mana psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa seseorang. Jadi, bahasa yang diungkapkan oleh seseorang akan menggambarkan keberadaan kondisi jiwanya. Contoh, pada kata makan menggunakan tanda seru makan dengan contoh kata makanlah, maka kedua kata tersebut diucapkan oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda, maka maknanya akan berbeda. Contoh, untuk yang kata pertama makan menggunakan tanda seru makan, seakan-akan seorang tersebut sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin sedang marah, sedang sedih, atau hal-hal yang lainnya. Untuk contoh yang kedua, makanlah, terlihat lebih halus dan menggambarkan seseorang tersebut sedang tidak dalam memiliki masalah atau sedang baik-baik saja. Jadi, hubungan semantik dan psikologi di sini adalah maksudnya makna dari kata atau ujaran yang dikeluarkan oleh seseorang. Artinya, ketika kita telah mengetahui kata-kata apa yang mereka ucapkan, lalu bagaimana cara mereka mengucapkan, lalu kita maknai ucapan tersebut atau ujaran tersebut, maka kita akan mengetahui kondisi atau keberadaan kondisi jiwanya pada saat itu. Karena menurut pakar psikologi mengatakan bahwa orang yang sedang sedih dengan orang yang sedang bahagia, maka kalimat atau ucapan yang mereka ucapkan akan berbeda.
Yang kedelapan atau yang terakhir, hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya, yaitu antropologi, di mana antropologi sendiri adalah bidang ilmu yang mengkaji sekelompok masyarakat tertentu yang homogen dan mempunyai ciri khas, di mana akibat dari sosial dan budaya yang berkembang pesat dalam suatu masyarakat menyebabkan bahasa dalam suatu masyarakat tersebut juga berkembang. Contoh katanya yaitu adalah taman, di mana pada dulu sebelum sosial dan budaya dalam suatu masyarakat berkembang pesat artinya adalah taman bunga. Namun pada saat ini berkembanglah menjadi taman hati, taman buaya, yang artinya bukan taman yang berisi bunga-bunga, tetapi berisi sesuai dengan namanya tadi. Dan jadi di semantik di sini hubungannya dengan ilmu antropologi adalah untuk mengkaji bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tersebut atau oleh penuturnya agar mengetahui ciri khas dari kelompok masyarakat tersebut. Hal ini karena diakibatkan oleh sosial dan budaya yang berkembang sangat pesat dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekaligus untuk mengetahui atau menggambarkan kehidupan budaya dari sekelompok masyarakat tersebut. Ya, itu tadi penjelasan tentang hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.